Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tema seminar hari ini adalah Traditional Holistic Approach for Handling Cancer. Bapak Ibu sekalian yang saya hormatin, kalau kita sebagai orang awam kesehatan mendengar kata kanker, sesuatu yang sangat-sangat menakutkan bagi kita semua. Maka seminar hari ini menjadi strategis karena kita akan menampilkan wajah metode pengobatan kanker dari sisi yang berbeda, yaitu dari tradisional dan holistic approach yang mudah-mudahan bisa memberikan ilmu pengetahuan tambahan bagi Bapak Ibu sekalian untuk menindaklanjutin kesehatan kita karena kanker bisa menyerang siapapun tanpa memandang suku, bangsa, agama, dan lain-lain. Tetapi kalau kita memiliki pengetahuan yang cukup, mudah-mudahan kita bisa menghindar dari penyakit kanker ataupun kita bisa mengobatin, kita mengerti metode dan kita tahu apa yang harus kita pilih untuk kesehatan kita bersama. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka e-seminar internasional PIKTI seri ke-21 dengan resmi dinyatakan dibuka. Selanjutnya saya akan lanjutkan pemaparan saya, pengantar saya, agar Bapak Ibu sekalian bisa lebih memahami penyakit kanker dan selanjutnya Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk kedua narasumber yang luar biasa pada sore hari ini. Dan perkenankan saya memaparkan pengantar saya tentang tema tradisional holistic approach for handling cancer, dan saya akan memaparkan ilmu pengetahuan kanker dari sisi kedokteran konvensional. Walaupun tidak semuanya, karena kanker di tubuh kita ada ratusan jenis, saya akan memberikan pemahaman secara general dan ada beberapa yang agak khusus. Mari kita simak apa pengantar ini. Sementara semua orang mengatakan apa sebenarnya kanker. WHO tahun 2018 mengatakan penderita kanker global diperkirakan meningkat menjadi 18,1 juta kasus baru di tahun 2018 dengan kematian 9,6 juta kematian di tahun 2018. 1 dari 5 pria dan 1 dari seluruh dunia akan mengidap kanker selama hidup mereka. Ini benar-benar suatu kasus yang sangat banyak. 1 dari 8 pria dan 1 dari 11 wanita meninggal karena penyakit kanker. Prevalensi untuk 5 tahun diperkirakan 43,8 juta penderita kanker. Nah, di Indonesia ada Perhimpunan Onkologi Indonesia. Apa itu onkologi? Itu merupakan cabang kedokteran yang didedikasikan untuk mendiagnosa, mengobati, dan meneliti kanker. Di sini ada 3 bidang, yaitu ahli onkologi medis, ahli onkologi bedah, dan ahli onkologi radiasi. Dan Bapak Ibu sekalian, banyak jenis kanker dirawat oleh subspesialisasi onkologi. Kita lihat gambar sebelah kiri, di barat mereka berbicara satu kasus kanker melibatkan banyak subspesialisasi untuk menentukan metode mana yang paling pas untuk pasien yang sedang mereka rawat. Dan tentu kita sering mendengar bahwa ada tumor ganas, tumor jinak, kemudian ada bagaimana tahapan daripada suatu proses kanker. Nah, tahapan itu yang paling sering adalah tahapan dengan TNM. T itu berbicara ukuran kecil, T1, sedang, dan besar. Kemudian N berbicara keterlibatan getah bening, apakah tumor telah melibatkan getah bening sekitarnya, atau bahkan sudah menyerang getah bening yang lebih jauh. Dan M adalah tumor, apakah masih di tempat, terlokalisasi di satu tempat, atau disebut metastasis. Dan keganasan, G1 keganasan rendah sampai keganasan berat,
ATG, dan staging TNM ini penting bagi komunikasi, terapi, dan riset. Kita lihat gambar bahwa TNM staging, kita di sini ada rongga usus, dan di sebelah dalam ada mukosa dan submukosa. Kalau kanker berada di dalam situ, namanya ukurannya T1. Kalau sudah menyentuh yang warna merah, lingkaran merah, muscle layer, udah T2, dan kau sudah menembus jaringan yang di luarnya, subserosa atau serosa, sudah T3. Demikian juga yang N dan juga M. Nah, apa itu tumor ganas? Apa itu tumor jinak? Tumor sebenarnya biasa disebut neoplasma, merupakan pertumbuhan sel abnormal yang timbul dari kerusakan dalam mekanisme pengaturan yang mengawasi pertumbuhan dan perkembangan sel. Apa yang disebut tumor ganas? Atau tumor ganas adalah kanker. Menyerang dan menghancurkan jaringan sehat di sistem organ utama tubuh dengan mendapatkan akses ke sistem peredaran darah, limfatik, dan terjadi penyebaran yang disertai dengan penyemaian sel tumor di daerah yang jauh yang dikenal metastasis. Itu adalah kanker. Sedangkan tumor jinak terlokalisasi, tidak agresif, tidak menyerang jaringan di sekitarnya, tidak menyebar ke tempat yang jauh, dan menimbulkan sedikit resiko bagi kesehatan, tetapi dia akan berbahaya bila tumor jinak itu menekan organ vital tubuh seperti pada batang otak. Kalau ada di situ, dia bisa menekan. Nah, itu yang berbahaya. Dan tumor jinak biasanya tidak akan tumbuh lagi setelah diangkat. Tetapi tumor ganas memiliki kemungkinan untuk kembali kambuh. Nah, kalau kita bisa melihat gambar sebelah kiri, gambar di atas itu adalah tumor jinak. Dia diferensiasinya, selnya, itu bagus, perkembangannya lambat, dan dia tidak menyebar. Tapi yang sebelah kanan atas, itu menyebar, perkembangannya cepat sekali, dan menyebar ke jaringan sekitar dan ke seluruh tubuh. Dan di sebelah bawah, ada jenis sel, tisu epitelium, dan lain-lain. Kemudian di situ ada tumor jinak yang disebut benign, ada adenoma, tapi kalau dia ganas namanya adenokarsinoma dan sebagainya. Itu adalah pengetahuan. Kemudian disinilah T1. Apa itu T1? Kalau tumor kurang dari 3 cm diameternya. Dan kalau T2 lebih dari 3 cm sampai 5 cm, T3 5 sampai 7 cm, dan T4 7 cm atau lebih. Kemudian N-nya, nah kalau metastase sudah sampai ke regional dan sebagainya, itu N0, N1, N2, dan N3. Itu saya nggak jelaskan secara detail, tapi di sini keterangannya. Kemudian ada 5 kategori utama kanker. Pertama, kategori karsinoma. Itu dimulai dari di kulit atau jaringan yang melapisi organ dalam. Nah, ada yang disebut sarkoma. Berkembang di tulang rawan, lemak, otot, atau jaringan ikat lainnya. Itu ada namanya sarkoma. Kemudian ada leukemia, dimulai di darah dan sumsum tulang. Limfoma, dimulai di sistem kekebalan. Dan kelima, kanker sistem saraf pusat. Jadi kalau kita lihat gambar di sebelah kiri, ada karsinoma di atas, sel basal, sebelah tengah ada sarkoma, jaringan lunak, kemudian ada leukemia, kemudian ada limfoma sebelah kiri bawah, dan ada kanker otak. Nah, bagaimana sih tanda-tanda gejala penyakit kanker? Ini adalah gejala umum. Nanti setiap kanker di organ tubuh lain memiliki gejala yang khusus. Kalau gejala umum adalah rasa sakit. Kanker tulang seringkali terasa sakit sejak awal. Tumor otak menyebabkan sakit kepala yang berlangsung selama berhari-hari, tidak membaik dengan obat anti sakit. Kemudian penurunan berat badan tanpa sebab, kelelahan sepanjang waktu, demam tinggi seperti leukemia, limfoma, perubahan pada kulit, ada tai lalat, perbenjolan bekas yang tidak biasa, dan lain, ada gatal, dan lain-lain. Ada perubahan pada kulit, luka yang tidak kunjung sembuh, batuk, suara serak yang tidak kunjung sembuh, perdarahan yang tidak biasa, ditinja, di urin, anemia. Ini adalah gejala-gejala umum kanker yang nanti setiap kanker memiliki gejala lain yang lebih khusus. Dan kita bisa lihat kiri,
gambar penurunan berat badan, kelelahan, tengah perubahan pada kulit, dan luka yang tidak kunjung sembuh. Nah, diagnosanya secara umum adalah dokter akan menanyakan riwayat kesehatan lengkap, apakah ada keturunan dan lain-lain. Pemeriksaan fisik menyeluruh. Kemudian laboratorium macam-macam diperiksa. Tes pencitraan ada sinyal X, ada computed tomography atau CT scan, atau magnetic resonance imaging atau MRI, ada ultrasound, dan juga pemeriksaan endoskopi serat optik untuk menentukan lokasi dan ukuran kanker. Kemudian ada biopsi untuk memeriksa sel kanker, apakah ini ganas atau jinak. Kemudian ada staging yang tadi TNM yang untuk menentukan ukuran penyebaran getah bening dan penyebaran ke seluruh tubuh. Dan bila terdiagnosa itu kanker, maka perlu saran dari spesialis dan subspesialis terkait kanker sebelum dilakukan tata laksana terapi. Karena salah terapi akan berakibat fatal. Sebelah kiri ada gambar-gambar laboratorium CT scan, beda CT scan, MRI itu hasilnya, ultrasound, biopsi, dan sinar X. Dan tata laksana pengobatan kanker, tujuan pengobatan adalah untuk membunuh sebanyak mungkin sel kanker, sekaligus mengurangi kerusakan sel normal di sekitarnya. Apa itu tindakan? Tindakan utama adalah pembedahan, langsung mengangkat tumor, atau dianjurkan kemoterapi, terapi radiasi, dan hormon terapi, imunoterapi. Itu adalah tata laksana pengobatan kanker secara umum. Dan ada terapi penunjang. Apa yang perlu? Tujuannya adalah menghilangkan rasa sakit dan gejala lainnya, menjaga kesehatan, kualitas hidup, dan dukungan emosional, psikologi, dan logistik kepada pasien dan keluarga. Ada terapi nutrisi, membantu mencegah malnutrisi, mengurangi efek samping. Salah satu terapi nutrisi yang terkenal dan sudah sangat lama di dunia barat adalah makrobiotik. Nanti yang akan dibicarakan oleh Dr. Indra. Ada naturopati. Ya, sekarang ada herbal, akupunktur, qigong, dan lain-lain untuk meningkatkan energi dan mengurangi efek samping. Ada rehabilitasi pasien untuk membangun kembali kekuatan dan mengatasi beberapa efek fisik pengobatan. Dan ada mind body medicine, meningkatkan kesehatan emosional melalui konseling, teknik manajemen stres, dan kelompok pendukung. Itu ada sebelah kiri, kita bisa lihat gambar-gambarnya. Dan ada pita hijau, pita itu sebenarnya adalah tanda kode penyakit kanker sesuai jenisnya. Warna menentukan jenis kanker yang diderita. Nah, ini kanker yang paling umum. Menurut WHO, kanker paru-paru, urutan pertama. Kemudian kanker dada, khususnya payudara. Kemudian kolorektal, yaitu usus. Kemudian yang keempat, prostat. Yang kelima adalah skin, kulit, dan lambung. Itu kemudian kanker yang paling banyak menyebabkan kematian, pertama paru, kedua kolorektal, ketiga lambung, keempat liver, kelima dada, dan ranking untuk penyakit yang menyebabkan kematian di seluruh dunia, pertama kardiovaskuler, kedua adalah kanker. Itu penyebab kematian nomor 2 dunia. Nah, apa kanker yang paling umum sebelah kanan? Pria yang paling sering adalah nomor 1 dia prostat, kanker prostat. Kedua kanker paru-paru, ketiga kolorektal. Wanita pertama payudara, kedua paru-paru, ketiga kolorektal. Wanita juga bisa kanker rahim, endometrium, dan lain-lain. Tapi yang paling sering adalah tiga itu. Nah, kita mulai kanker paru-paru. Kenapa? Karena itu merupakan kanker yang paling sering. Jenis kanker ini dimulai tentu langsung di paru, dan penyebab utama kematian kanker di seluruh dunia. Ini adalah paru-paru nomor 1. Gejalanya ada kadang tidak menimbulkan gejala pada tahap awal, baru muncul saat penyakit sudah lanjut. Batuk yang tidak kunjung sembuh, batuk darah meski sedikit, sesak nafas, nyeri dada, suara serak, berat badan turun tanpa sebab, sakit tulang, sakit kepala. Sakit tulang karena bisa udah menyebar metastase ke tulang. Penyebabnya tidak diketahui secara jelas. Memang kanker sering tidak diketahui secara jelas. Tapi ada faktor resiko. Merokok atau paparan asap rokok orang lain.
terapi radiasi sebelumnya, paparan gas radon, yaitu dari uranium, paparan asbes atau asbeston, dan karsinogen lain, seperti arsenik, kromium, dan nikel, dan riwayat keluarga kanker paru-paru. Ya, sebelah kiri adalah gambarnya. Dan bagaimana pencegahannya? Hindarin faktor risiko yang tadi telah saya katakan, makan makanan yang penuh buah, sayuran, sumber vitamin, nutrisi, termasuk makrobiotik. Berolahraga setiap hari. Komplikasinya, sesak nafas, batuk darah, rasa sakit, cairan di dada yang disebut efusi pleura, metastasis atau menyebar ke bagian tubuh lain seperti otak, tulang, menyebabkan nyeri, mual, sakit kepala, dan metastasi itu keluar paru umumnya, paru-paru kalau udah metastasis gitu sudah sulit untuk disembuhkan. Jenis kanker paru-paru berdasarkan tampilan sel kanker di paru di bawah mikroskop ada yang disebut kanker paru-paru sel kecil, biasanya perokok berat itu yang sering, dan kanker paru-paru non sel kecil seperti karsinoma sel squamosa, adenokarsinoma, dan karsinoma sel besar. Sebelah kiri itu. Kemudian bagaimana tipe dan kasus, lokasi, dan ada yang dengan merokok. Nah, ini semua ada, tapi saya nggak jelaskan detail. Kira-kira seperti itu. Kemudian, bagaimana manajemen pengobatan dari non-small cell lung cancer atau kanker paru yang bukan sel kecil. Dia ada stage tahapan 1, TNM-nya T1, T2 sampai T2A, NO, MO. Nah, treatment-nya adalah surgery, operasi lobectomy, dipotong sebagian, kemudian chemo, platinum base, dan radiation atau setelah dipotong dikasih radiasi juga, radiasi reduce recurrent supaya tidak kambuh lagi. Kemudian stadium 2, surgery, chemo sama radiasi, stadium 3 sama, dan stadium 4 sudah terlambat, hanya paliatif, menurunkan kenyamanan, meningkatkan kenyamanan aja, karena udah terlambat. Dan catatan, kalau pasien kanker itu positif EGFR atau ALK, bisa memakai terapi targeted. Nah, setelah pengobatan, pada 2 tahun pertama harus terus melakukan pemeriksaan kontrol 4 kali setahun dan selanjutnya. Ya, ini adalah pengobatan dari kanker paru-paru secara umum. Nah, sekarang masuk ke kanker payudara. Itu terbentuk di sel payudara. Ini merupakan peringkat kedua setelah kanker kulit. Kemudian wanita lebih sering daripada pria. Dan tingkat kelangsungan hidup meningkat saat ini. Dulu sering menyebabkan kematian, tapi 10-20 tahun terakhir, kelangsungan hidup sudah meningkat. Karena teknologi udah bagus. Sebagian besar, kenapa? Karena bisa dideteksi dini. Dengan pendekatan baru yang dipersonalisasi untuk terapi, dan pemahaman yang lebih baik tentang penyakit ini. Sehingga penyakit payudara sekarang udah banyak yang bisa hidup panjang dibandingkan 20 tahun sebelumnya. Kemudian ini jenisnya ada angiosarkoma dan lain-lain ini. Dan sebelah kiri adalah yang bagian atas adalah breast anatomy, yaitu anatomi payudara normal. Yang di bawah kita bisa lihat sudah ada tumornya. Nah, tanda dan gejala. Biasanya ada benjolan atau penebalan payudara yang terasa berbeda dengan jaringan di sekitarnya. Ada perubahan ukuran payudara, bentuk atau penampilan payudara yang berbeda dari biasanya. Perubahan pada kulit di atas payudara seperti lesung pipit, dia ke dalam, ketarik ke dalam. Putingnya juga tertarik ke dalam. Kulitnya, kulit payudara bersisik, kadang mengeras atau mengerupas pada area berpigmen di sekitar puting. Ada kadang kemerahan bintik pada kulit di atas payudara seperti kulit jeruk, penyebab daripada kanker payudara. Sering disebabkan faktor hormon, gaya hidup, dan lingkungan. Kemungkinan juga disebabkan oleh interaksi kompleks dari susunan genetik dan lingkungan. Nah, ini sebelah kiri adalah bagaimana bentuk, warna, ukuran, dan kontur dari payudara yang terkena kanker payudara.
Nah, faktor resiko, wanita lebih banyak dari pria, makin bertambah usia, makin rentan. Ada riwayat pribadi tentang kondisi payudara sebelumnya, ada riwayat keluarga kanker payudara, ada paparan radiasi, mungkin pernah terapi radiasi, kegemukan. Nah, yang menstruasi pada usia yang lebih muda, misalnya lebih dari 12 tahun, itu juga resiko. Atau menopause pada usia yang lebih tua, itu juga resiko. Memiliki anak pertama di usia yang lebih tua dari 30 tahun juga resiko. Atau belum pernah hamil, atau terapi hormon pasca menopause, atau minum alkohol. Sebelah kiri adalah resiko yang tadi saya sebutkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, pada usia 20 tahun, resiko untuk kanker payudara, satu dari kurang lebih 2.000 wanita, satu dari 1985. Nah, kalau usia 30 tahun ke atas, satu dibanding 229 wanita. Kalau usia sudah di atas 40 tahun, satu dari 68. Usia sudah 50 tahun, satu dari 37. Usia serta 60 tahun ke atas satu dari 26. Dan usia di atas 70 tahun, satu dari 24 wanita menderita kanker payudara. Jadi usia menjadi penentu juga resiko. Dan kita bisa melihat bahwa yang tadi saya jelaskan pada menstruasi yang terlalu muda, menopause yang terlalu tua, dan tidak memiliki anak, dan lain-lain yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini adalah lifestyle faktor. Kegemukan, tidak aktif olahraga, high fat diet, makan berlemak, alkohol. Bagaimana sih pencegahannya? Ya, mengurangi resiko yang tadi. Tes screening, seperti pemeriksaan payudara klinis dan mamogram. Pemeriksaan payudara sendiri, bisa sendiri sebelah kiri, itu adalah cara memeriksa payudara sendiri. Kemudian berhenti minum alkohol, berolahraga setiap hari, batasin terapi hormon pasca menopause, pertahankan berat badan yang ideal atau sehat, pola makan yang sehat, salah satunya makrobiotik, obat pencegahan bisa chemoprevention atau obat penghambat estrogen dan inhibitor aromatase. Bisa. Nah, ini yang memang kadang fenomenal, dan kadang ada orang melakukan operasi pencegahan, mastektomi profilaksis, payudara yang belum sakit, karena ada riwayat keluarga dan lain-lain, dia operasi hilangkan payudara, padahal payudara merupakan mahkota seorang wanita. Tetapi ada yang melakukan yang disebut mastektomi profilaksis, dan itu dilakukan oleh salah satu artis terkenal di Amerika. Ovarektomi profilaksis, yaitu ovarium diambil, bahkan sebelum ada kanker, namanya pencegahan. Tapi ini memang mungkin bagi orang biasa ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan, tapi ini telah dilakukan. Nah, treatment pada kanker payudara. Pertama, surgery, operasi, pengangkatan, radioterapi, radiation therapy, kemoterapi, hormon terapi, targeting terapi, imunoterapi. Ini adalah terapi yang mendasar bagi penyakit kanker payudara, dan jenis terapi ini bisa kombinasi disesuaikan dengan dokter spesialis dan subspesialis karena masing-masing kondisi kanker payudara berbeda satu dan lain, juga tergantung stagingnya, TNM-nya sudah seperti apa. Dan ini adalah misalnya sebelah atas adalah sebelah kiri total simple mastektomi, mengangkat payudara, simple hanya payudara. Yang sebelah kanan atas modified itu radikal sampai ke daerah ketiak untuk membersihkan. Kemudian yang kanan tengah targeting terapi, jadi terapi langsung kepada sel daripada kanker payudara. Kemudian yang paling bawah kiri ada eksternal radiasi, jadi diradiasi dari eksternal. Yang sebelah kanan bawah radiasinya internal, langsung masuk ke sel kanker baru dikasih radiasi. Yang tengah kanan adalah imuno-onkologi terapi. Dan masuk kita sekarang kanker usus besar, kolorektal, jenis kanker yang dimulai di usus besar, dan kanker rektal yang dimulai di rektum.
menyerang orang dewasa atau yang lebih tua, biasanya dimulai sebagai gumpalan sel kecil non-kanker jinak yang disebut polip yang terbentuk di bagian dalam usus besar, seperti gambar sebelah kiri atas. Penting menghilangkan polip sebelum berubah jadi kanker. Kalau polip kalau bisa dideteksi, dihilangkan. Dan pengendaliannya ada operasi, terapi radiasi, dan perawatan obat seperti kemoterapi, terapi target, dan imunoterapi. Nah, gejalanya perubahan kebiasaan buang air besar, Bapak Ibu sekalian, termasuk diare, sembelit, dan perubahan konsistensi dapat tinja. Perubahan perdahan di rektar, darah ada di tinja, dan ketidaknyamanan di perut, seperti kram, seperti ada gas, kembung, dan nyeri. Perasaan usus seperti tidak pernah kosong, gitu ya. Kelelahan, penurunan berat tidak jelas, itu hati-hati. Penyebabnya tidak diketahui secara pasti, tetapi ketika DNA sel rusak dan menjadi kanker, sel terus membelah, dan saat sel menumpuk membentuk tumor. Sel kanker dapat menyerang dan menghancurkan jaringan lain. Nah, seperti kiri adalah gambarnya. Dan faktor risiko, usia yang lebih tua, lebih dari 50 tahun, ras Afrika Amerika, dan juga radang usus seperti kolitis ulcerativa dan penyakit Crohn juga risiko. Faktor keturunan, riwayat keluarga, diet rendah serat, tinggi lemak itu juga risiko. Gaya hidup yang tidak banyak bergerak, diabetes, kegemukan, merokok, alkohol, dan terapi radiasi untuk kanker bisa juga kena. Dan pencegahannya, screening kanker usus besar. Screening, misalnya kita bisa lihat screeningnya dengan kolonoskopi, sigmoidoskopi, virtual kolonoskopi yang sebelah kiri gambar, dan juga fecal sampel, tinja dan pemeriksaan. Kemudian perubahan gaya hidup, makan berbagai macam buah-buahan dan sayuran dan biji-bijian, berhenti alkohol, merokok, berolahraga setiap hari, dan pertahankan berat tubuh ideal. Dan masuk terakhir adalah kanker prostat. Terjadi di prostat, prostat adalah kelenjar kecil berbentuk buah kenari pada pria yang menghasilkan cairan mani yang memberi makan dan mengangkut sperma. Itu sebelah kiri gambarnya. Salah satu jenis kanker yang paling umum. Dan banyak kanker prostat tumbuh pelan dan tak terbatas pada kelenjar prostat di mana tidak menyebabkan kerusakan yang serius. Jenis lain bersifat agresif dan menyebar dengan cepat, itu yang ganas. Dan kanker prostat yang terdeteksi saat dini ketika masih terbatas pada kelenjar prostat memiliki peluang terbaik untuk terapi yang berhasil. Jadi harus dideteksi dini, Bapak Ibu sekalian. Dan tanda-tandanya adalah kesulitan buang air kecil, kekuatan menurun dalam airan urin, darah dalam urin, darah di air mani, sakit tulang kalau sudah menyebar, menurunkan berat badan tanpa sebab, dan yang penting juga ada disfungsi ereksi. Penyebabnya tidak jelas, dimulai ketika sel di prostat mengembangkan perubahan DNA, sel abnormal terus hidup ketika sel lain mati. Sel abnormal terakumulasi menjadi tumor, dan sel abnormal dapat pecah dan bermetastasi menyebar ke seluruh bagian tubuh. Dan faktor risiko usia di atas 50 tahun, orang kulit hitam lebih berisiko dibandingkan yang lain, riwayat keluarga, kegemukan, dan pencegahannya makanan sehat, buah, sayuran, biji-bijian, berolahraga setiap hari, dan pertahankan berat badan ideal. Dan ini komplikasinya, dia bisa menyebar ke kandung kemih melalui aliran darah, sistem limfatik, dan ke tulang organ lain. Setelah menyebar ke area lain di tubuh, kanker tersebut masih merespon terapi dan dapat dikontrol, tetapi sulit disembuhkan kalau sudah metastasi. Inkontinensia urin, ya, urin sering sulit untuk buang air kecil, pilihan terapi termasuk obat-obatan, kateter, dan operasi. Nah, disfungsi ereksi terjadi akibat terapi, pembedahan, dan radiasi perawat hormon. Kalau kita lihat gambar, complication and side effect of prostate cancer treatment. 4 dari 5 pria yang di treatment karena kanker memiliki trouble adalah kesulitan erection dan sexual dysfunction bagi laki-laki. 4 dari 5. Dan bagaimana sih diagnosanya? Diagnosanya sebelah kiri atas adalah digital rectal exam seperti gambar, atau transrectal ultrasound, atau juga MRI sebelah kanan gambar. Sekarang kemudian treatmentnya gimana? Pengobatan. Tumor terbatas pada prostat dan belum menyebar. Kalau itu belum menyebar, maka dilakukan pengawasan aktif, pengukuran dan pencitraan penanda tumor rutin,
kemudian pastikan kanker tetap terbatas pada prostat. Kalau jika tumor sudah menyebar, lakukan operasi, terapi radiasi, kemoterapi, terapi hormon. Dan sebagai gambar bawah, sekarang sudah canggih, ada robotik prostatektomi. Jadi operasi prostat sudah memakai robot, akan sangat akurat dan sangat bagus dibandingkan di operasi secara manual manusia. Dan akhirnya, melalui Seminar International PICT Traditional and Holistic Approach for Handling Cancer, mari bersama mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia. Masyarakat hidup sehat, Indonesia kuat.